takut ya Allah gimana ya, belum yang mikirin cicilan mobil, cicilan ini, ya Allah bulanan rumah dan lain sebagainya gitu kan, sudah di PHK gitu kan, senyap, takut, khauf, padahal itu ujian dari Allah. Buktinya Pak, ketika kita melalui itu dengan mendahulukan Allah, buktinya kita alhamdulillah masih sehat semua. Di awal doang takut. Sebetulnya itu ada hikmahnya, supaya apa kata Allah? Supaya wa anibu ila rabbikum, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la yasubu su'a illa Allah. Bismillah, masyaallah, la yasubu al-khayra illa Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah. Malam ini kita oleh Allah diberikan kesehatan, semuanya dalam keadaan sehat. Mari sama-sama Bapak-bapak kita ucapkan dengan sepenuh hati, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita ucapkan dengan ikhlas kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sudah lega kita, sudah membaca alhamdulillah, kemudian sudah membaca salawat. Coba Bapak lihat ke depan, ada spanduk majelis ngopi, indah apa enggak Pak? Background belakangnya apa Pak? Alhamdulillah, yang penting pandang aja Pak ya. Jadi kalau saya itu kalau melukis abstrak itu Pak, walaupun kayak apa coretannya itu pasti ada maknanya. Jadi ada imajinasi yang tertuang di dalamnya. Ini kalau pakai kanvas bagus, pakai cat. Jadi semua cat, semua warna ada di sini Pak. Masya Allah. Jadi kalau di pecinta seni Pak, lukisan apapun, hitam itu kan menandakan kelam gitu ya. Jadi kalau merah itu keberanian, bangkitnya jiwa gitu kan. Semua ada di sini Pak. Nah, ini entah kenapa Pak Wendra ini bikin abstrak, wallahu a'lam. Atau hanya kebetulan atau memang seninya tinggi gitu. Wallahu a'lam. Tadi saya pas pembukaan melihat ngeh gitu kan, padahal tiap malam dilihat di tintanya habis gitu kan. Padahal itu abstrak Pak, ini bisa dilelang loh, bisa dijual. Kalau mau Pak Wan nanti kita print ke kanvas, bisa jual, kita lelang buat nanti next kita acara kedua Pak. Siapa tahu laku 150 juta gitu kan. Saya tuh sebetulnya kesel gitu Pak. Ya hati itu ada iri juga kepada ustadz-ustadz yang namanya sudah wow gitu kan, seperti Ustadz Abu Somad. Padahal bukan pelukis, beliau disuruh nulis bismillah. Bismillahnya bagusan anak-anak didik saya Pak, yang sudah dilatih tiap malam gitu kan. Cuma bismillah gini gitu kan. Berhubung yang jual beliau gitu kan, namanya gitu kan, laku 150 juta. Saya jualan yang di bawahnya aja susah banget gitu. Nah itu, Masya Allah. Sedangkan ini Pak, ini Masya Allah, ini bagus sekali ini. Abstraknya bagus, kemudian makna di dalamnya. Artinya apa? Tadi Ustadz Uwas membahas kita ini adanya majelis ngopi yang dituangkan di tinta-tinta yang sebanyak ini Pak. Kita hanya ingin mengajak kepada hamba Allah. Tidak mau bikin blok-blokan, tidak mau yang yang bapak ini, bapak A, B, tidak, semua. Itu semua gitu ya. Jadi global hamba Allah. Kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ingin mengajak itu supaya kita makin dekat dengan Allah,
supaya kita makin cinta kepada Allah, supaya kita makin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena nanti Pak, kita ini pasti butuh Nabi Muhammad, pasti itu udah pasti. Nanti Pak, kalau kita sudah telanjang bulat, kata Allah, ayo ke padang mahsyar semua, udah telanjang, udah nggak ingat apa, pasti yang diingat siapa yang mau menyelamatkan kita? Hanya Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak-bapak, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ada ayat Bapak-bapak yang ingin saya sampaikan, ayat Allah. Kalimat ini mungkin sudah biasa disampaikan, mungkin di pengajian atau di manalah gitu kan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita. Ini banyak Pak, ayat ini fungsinya banyak, meningkatkan ibadah keimanan kita, ketakwaan kita. Kita lagi diuji masa-masa Covid ini supaya apa? Supaya kita makin semangat. Jangan lemah Pak. Walaupun kita sudah menghabiskan tadi ikan apa namanya Pak? Ikan brahmi segede itu, kita jangan lemas, harusnya semangat. Kebayang tadi kayaknya nggak kemakan sambal sepedes itu sebanyak itu, ludas. Itulah nikmat. Nah, di sinilah Allah mengatakan, apa kata Allah, sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada hamba-hambaku tadi. Yaitu banyak Pak cobaan yang datang. Kata Allah pertama adalah minal khauf, ketakutan. Tadi saya dapat ada potongan kitab yang di-share di di pondok saya Pak tadi pagi itu, Masya Allah, yaitu mengirim potongan hadis ya. Jadi banyak manusia ini selain ujian ketakutan ini banyak Pak. Yang paling ditakutkan kalau di hadis itu adalah manusia itu takut kepada manusia. Ada yang bisa sudah paham Pak? Manusia takut kepada itu yang paling ditakutkan. Padahal harusnya sebaliknya, manusia itu harus takut kepada Allah, tapi kebalik. Oh, Masya Allah. Iya juga sih sekarang. Jadi manusia lebih takut kepada manusia. Banyak Pak, Masya Allah, banyak. Jadi hubungannya banyak ini, Masya Allah. Nauzubillah. Semoga bapak-bapak di sini oleh Allah dijauhkan dari sifat takut kepada manusia. Bukan takut nanti, saya lebih gagah, lebih kuat, bukan. Artinya apa? Takut pada penguasa. Takut kepada karena kita sudah punya jabatan. Yang ngomong yang punya jabatan, akhirnya kita tunduk, diam, bisu. Pokoknya tulilah. Dia mau ngomong apa, mau salah, tetap aja kita diam. Wah, itu yang ditakutkan. Kata Nabi, kalau semua diam, bahaya. Bahaya semua diam. Itu sangat bahaya. Saya tidak mau mencontohkan ke yang lebih inilah gitu ya. Saya contohkan ke hal-hal yang kecil. Jika kita sebagai manusia hamba Allah ada sesuatu kebaikan, kemudian kebaikan itu ada yang tidak suka, ada yang mengganggu. Pertanyaannya adalah, kira-kira Bapak diam saja atau pura-pura enggak ini aja? Udahlah, yang penting aman gitu. Ayo, bisa jawab? Bisa Pak, tegur aja langsung. Nggak jadi Aristo udah. Kalau nggak kita tegur, kita kan akan sakit hati. Akhirnya timbul penyakit sakit. Bener nggak, kesel hati. Jadi apa-apa itu harus langsung ditegur langsung atau diucapkan. Jangan diam kalau melihat kemungkaran. Artinya apa? Kebaikan tapi banyak yang nggak suka gitu. Kita jangan ikut diam. Walaupun mohon maaf, yang ngomong misalkan yang ngomong punya jabatan Pak di sini.
Yang ngomong nih hajinya sudah 7 kali. Yang ngomong contoh, ini ustadznya jenggotnya sampai ke tanah misalnya, saking panjangnya jenggotnya. Yang ngomong ini, Masya Allah, ketua DKM. Saya nggak enak. Salah Pak. Yang ngomong ini teman saya gitu kan, teman saya main nggak enak. Jangan, itu banyak Pak kejadian kayak gitu. Banyak kan nggak enak. Kalau nggak enak kebaikan tuh nggak boleh. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Harus ngomong Pak. Jadi sebelum masuk ke pembahasan tadi, tafsir ayat ini menyatakan akan saya uji manusia itu bisyai'in minal khauf, daripada ketakutan. Ketakutan apa? Banyak ketakutan manusia itu. Di samping tadi yang saya bahas, paling utama adalah takut, sama-sama takut kepada manusia. Mereka punya jabatan padahal salah, diam aja, bisu aja, diam, nggak mau bangkit. Terus kalau nggak ada begini gimana? Kalau nggak ada yang hebat, nggak ada yang ngomong gitu kan, diam-diam aja. Apa yang terjadi? Kata Nabi, idza nazalal bala amma talih was-salih. Nah ini hati-hati Pak. Ketika sudah ujian, bala, bencana oleh Allah diturunkan, Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Aduh, Pak Ustaz Ilham ini. Mana Pak Diding ini ya? Masya Allah. Ahlan, tafadhal. Ahlan bikum. Jadi apabila semua diam Pak, yang soleh, yang baik ini akan kena getah. Getahnya ini harus kita angkat ini. Ayo, buka dulu mata kita, batin kita angkat dulu ini. Ayat ini, hadis ini, Masya Allah. Idza nazalal bala'i amma talih was-salih. Jadi ketika Allah menurunkan bala, musibah, yang baik pun juga akan ludas Pak. Ludas habis. Contoh kita melihat kemungkaran, kebatilan di tempat kita. Banyak main judi. Terus enggak ada yang ngajak kebaikan sama sekali. Wah, sama aja bohong. Yang punya ilmu juga enggak ada gunanya. Bohong. Kemudian kita ini mentang-mentang kita udah ngaji, udah sholat, kemudian kita enggak mau ngajak teman-teman kita, tetangga kita, sahabat kita, saudara kita untuk datang ke masjid. Itu salah. Kita dosa. Tidak cukup di situ Pak. Tidak hanya cukup di majelis seolah-olah ini kita paling soleh di majelis ngopi gitu kan. Alhamdulillah dengan adanya ini tiap malam minggu kita soleh gitu kan. Malam minggu soleh, malam Senin soleh gitu kan. Jadi ada 2 soleh gitu kan. Kemudian kita nggak mau ngajak yang lain gitu. Itu jadi solehuddin nanti kan. Jadi hati-hati jangan sampai kebatilan, kemungkaran kita diam Pak. Diam saja gitu kan. Artinya apa? Kita manut. Ya sudahlah gitu kan. Kemudian kalau Allah sudah marah apa gimana coba? Ludes kita. Ada bencana kata Allah. Entah dulu mau Pak Kiai, mau Pak Ustaz, dilipas semua gitu kan. Habis Pak. Jadi kalau ada yang soleh mengingatkan, maka insya Allah dengan adanya ini Pak, Masya Allah, saya yakin demi Allah nih Pak ya, mungkin saksinya Allah dan malaikatnya malam ini, semoga kita niat baik kita dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Jadi kalau kita meninggal dunia Pak, punya amal baik insya Allah. Jadi intinya adalah adanya ini Masya Allah sangat bermanfaat banget gitu kan, menurut saya Pak ya. Nggak tahu menurut yang lain gitu kan. Tapi insya Allah saya yakin dengan adanya majelis ngopi ini nanti manfaatnya akan bertambah, terutama nanti kepada cucu-cucu kita, penerus kita insya Allah. Amin. Setuju nggak ya? Setuju. Tidak mau diam? Ya. Jangan diam, tidak boleh, bahaya. Minal khaufi wal ju'. Apa ketakutan itu kata Allah? Ada sebagian ju', takut lapar Pak. Banyak ini kita ini diuji oleh Allah gitu kan. Ya Allah, besok gimana ya kita makan apa gitu kan. Musim-musim Covid kayak gini Pak. Awal-awal pandemi itu manusia senyap. Tahu senyap Pak? Padahal nggak diapa-apain. Kalau dulu Nabi Muhammad ketika dikepung di bait beliau, di rumah beliau membaca surah Yasin, wa ja'alna min baini yadayhi sadda wa min khalfihi saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kemudian beliau ngambil tanah dan ditaburkan kepada pasukan kufar Quraisy Makkah, langsung ngantuk Pak. Ngantuk begini. Ini saya belum ngambil apa-apa, Bapak udah pada ngantuk. Apa saya mau coba nih? Mana kacang? Biasa gini. Supaya bangun gitu kan. Nah itu khauf, senyap. Takut ya Allah gimana ya, belum yang mikirin cicilan mobil,
cicilan ini, ya Allah, bulanan rumah dan lain sebagainya gitu kan, sudah di PHK gitu kan, senyap, takut, khauf, padahal itu ujian dari Allah. Buktinya Pak, ketika kita melalui itu dengan mendahulukan Allah, buktinya kita alhamdulillah masih sehat semua. Di awal doang takut. Sebetulnya itu ada hikmahnya, supaya apa kata Allah? Supaya wa anibu ila rabbikum, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya coba Bapak, enggak kembali kepada Allah. Ya mohon maaf, enggak ada majelis Pak ya di masa pandemi. Mau jadi apa kita coba? Diam aja. Masjid enggak bakal isi. Khauf itu banyak. Khaufun itu kan takut. Khaufa yakhufu khaufan. Makanya di Al-Qur'an itu khauf. Jadi itu masdar Pak. Betul-betul ketakut. Manusia itu betul-betul dalam keadaan ketakutan. Takut nggak makan, takut gimana anak-anak saya nanti mati. Takut mati juga Pak ya, waktu pandemi Pak ya. Ya Allah, kalau saya ini gitu kan mati, kemudian anak saya gimana? Pasti mikir kayak gitu kan. Kemudian nanti gimana kalau istri saya komplain gitu kan, saya sudah di PHK dan lain sebagainya. Ya Allah, gimana ya, malu sama tetangga. Lengkap, khauf. Jadi khauf itu komplit, global khaufan. Tapi di Al-Quran tidak dibaca khaufan, minal khaufi, kan ada apa namanya isim jalnya apa, minal khaufi. Khauf, takut kata Allah. Takut, kalian ini akan takut kata Allah gitu. Sebetulnya ketakutan itu, khaufan itu supaya apa tadi? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, kata Allah, supaya engkau ingat dan kembali padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masa Pak kita masih meragukan betapa sayangnya Allah kepada kita di masa Covid yang betul-betul mencekam, betul-betul takut, kita masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti kedua nih Pak, bukti nyata, fakta tadi disampaikan oleh Ustaz Uwas, dengan adanya majelis ngopi yang awalnya Bapak takut uang ini dari mana, gaji ini gimana, buktinya majelis ngopi butuh apa? Ada aja semua gitu kan. Oh saya mau beli ini, besok ada. Saya mau beli ini, besok ada. Masya Allah, licin tangannya. Apa mungkin sabun tadi belum dicuci gitu ya? Belum dituntas gitu kan, dicuci tangan. Jadi licin. Masya Allah, berarti yang melicinkan siapa? Allah. Sifat takut itu pasti ada manusia. Tapi intinya manusia itu pertama memang takut mati. Cuma yang ditakutkan kata Nabi, jangan sampai kita takut kepada manusia. Artinya apa? Kalau ada kebatilan, kalau ada kemungkaran, ketidakbaikan, ada kebaikan sebaliknya dia tidak suka, kita jangan diam, ngomongin Pak. Apa kata Nabi? Ayo, ada hadis mengatakan, jadi al-mutakabbir ila al-mutakabbir sadaqah. Jadi sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Ada orang sombong, berapi-api ngomong gitu kan, padahal salah. Kita sombongin lagi, itu boleh, itu sedekah. Supaya apa? Supaya membukakan pintu hati. Oh iya, saya itu salah sebetulnya, salah. Seharusnya saya tabayun. Fatabayyanu, kata Allah, tabayun dulu apa gitu kan. Apa yang ditakutkan gitu kan. Apa yang selalu kita negatifkan gitu kan, dengan hal-hal kebaikan gitu kan. Apa Pak coba? Yang jelas kalau kita belum ke dalam, belum masuk ya Pak, nggak bakal tahu apa isinya, apa kebaikannya gitu kan, seperti itu. Paham Pak ya? Ayat tadi minal khauf wal ju' kata Allah. Minal khaufi wal ju'. Ini ada wawu ataf. Wal ju'i ataf kepada apa namanya kalimat sebelumnya, yaitu khauf. Setelah takut pasti ada yang namanya takut kelaparan Pak tadi. Takut nggak makan, takut gimana ya Allah. Padahal nih Bapak, mohon maaf, rezeki yang Bapak simpan tadi, hari ini Bapak kan sibuk nih kerja, mungkin dari pagi kan udah dapat sekian puluh juta misalkan, ngantongin bisnis ini, bisnis itu gitu kan. Itu sebetulnya rezeki Bapak yang dimakan barusan itu, yang tadi makan ketawa-ketawa, senyum-senyum bahagia. Nah itu Pak aslinya, yang dari pagi itu sampai malam itu doang aslinya Pak. Yang punya Bapak. Ada nggak Bapak pernah makan duit, bawa pulang nih duit di ATM ngambil 10 juta gitu kan?
Pernah nggak bapak sama istri dan anak-anak, enak kita makan duit ini? Sayang gitu kan, duit 10 juta kalau disimpan. Kita makan pakai sambal atau apa gitu kan. Nggak ada pak ya? Pasti makan lah. Tadi makan rezeki yang dari Allah. Berarti yang dihitung oleh Allah rezeki yang kita makan. Yang itu apa pak namanya? Tabungan. Tabungan buat apa? Ya nanti bapak buat siapa saja. Ada anak kita, ada istri kita. Setelah itu ada kaum duafa, ada majelis, ada masjid dan lain sebagainya. Silakan tabungkan kayak itu pak. Contoh apa namanya Pak Igun nih. Wah, karena di depan saya langsung Pak Igun aja. Contoh Pak Igun omset sebulan 1M. Amin aja Pak ya. Supaya kayak Pak Igun nanti gitu kan. Omsetnya 1M gitu kan. 1M tuh sedikit apa banyak Pak Igun? Banyak. Oh sedikit kata Pak Ustadz Mas gitu kan. Tapi manusia itu dalam ukuran manusia sedikit. Pasti manusia pengen ya Allah semoga besok 2M. Setelah 2M ya Allah semoga besok 3M. Itu manusia Pak. Memang itu kodratnya manusia, tidak bisa. Bapak bilang, oh enggak cukup. Itu apa namanya? Bohong ya. Enggak ada. Buktinya Pak Wendra closing sepatu dalam sehari 3. Ya Allah mudah-mudahan besok 10. Nah, minta lebih harusnya. Alhamdulillah cukup. Enggak ada yang seperti itu. Paling cuma alhamdulillah 3. Besok semoga 10. Jadi itu tabungan tadi minal ju itu kan yang dimakan ya tadi malam itu lah. Tadi itu yang malam ini yang kita makan itu rezeki kita yang dihitung oleh Allah Subhanahu. Sisanya apa tadi? Tabungan, simpanan. Nah, supaya simpanan itu nikmat, supaya simpanan itu awet yang tadi. Ya dibagi-bagi Pak. Ada namanya sedekah, ada amal jariah Pak ya. Ada namanya zakat. Zakat Bapak nggak usah nunggu tahun depan. Kelamaan makin gede dihitung 1M Pak. Yakin Pak Wendra apa Pak Igun mau ngeluarin? Sayang gitu kan. Sayang gitu kan. Jadi dibagi Pak. Dibagi kata Allah. Zakat menyucikan. Sedekah apa? Supaya makin barokah Pak yang kita punya gitu kan. Amal jariah apa? Supaya kita nanti mati ada tabungan 3 itu. Rezeki kita itu. Makanya jadi kita itu hidup menabung. Boleh menabung manusia tapi jangan pelit kepada sesama. Artinya apa? Itu memang haknya mereka. Bukan punya kita semua Pak Wen. Pak Igun. Bukan 1M itu punya Pak Igun semua. Jadi dibagi-bagi. Ya kalau ikhlas malam ini mau minta dikalkulasikan ada Pak. Ini Pak Muhammad biasa ngitung kayaknya. Tidak ada masalah, nggak apa-apa ya 10%-nya ya. 1M kan lumayan Pak. Bisa jalan-jalan lagi besok. Jadi seperti itu. Jadi itulah manusia. Coba kita ingat di ayat Allah di surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Coba Pak, ya Allah. Masa Covid ini mana saya Pak? Ya mohon maaf. Travel itu kan langsung ditutup total gitu Pak. Udah 2 tahun. Saya vakum nemenin bantal, nemenin guling sampai ke dalam Pak, sampai bonyok gitu, dikelonin gitu kan. 2 tahun. Bapak mungkin masih aktivitas siang malam. Masya Allah, itu nikmat. Malah saya menikmati mungkin saat inilah saya harus menikmati apa yang dikasih Allah. Dulu nggak fokus begini, dulu nggak fokus begini. Semua Allah yang ngatur Pak. Dulu nggak bikin pengajian Pak ya. Paling Pak gitu kan, Masya Allah ini sudah kayak kakak adik semua Masya Allah gitu kan. Ketemu indah, saling berbagi ilmu, masjid isi, saling sholat, itikaf dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak jadi fokus ngaji gitu kan. Itu aja hikmahnya. Kemudian apa namanya Pak, ya dulu mungkin ya dengan sombongnya apalah gitu kan, kopi saset nggak mau gitu kan, karena udah banyak duit mungkin gitu kan. Dibalas sama Allah, makan gitu kan. Kopi ada jagungnya, makan aja gitu. Itu lebih nikmat Pak. Dengan adanya Covid semua nikmat Masya Allah. Entah sampai kapan tuh Saudi ditutup gitu kan. Haji pun harapan saya haji tahun ini gitu. Tidak haji juga Masya Allah. Itulah nikmat Allah Subhanahu. Jadi segala sesuatu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ayo semangat gitu kan. Kita nggak usah takut tadi, takut ke siapapun, apalagi takut tidak makan tadi, khauf
minal ju'. Buktinya anak-anak kita Masya Allah jadi anak-anak soleh, makan sehat gitu kan. Bahkan saya yakin bapak-bapak lebih nikmat dan lebih banyak makannya ketika COVID. Dulu bapak tidak pernah kan makan makanan sehat? Pernah nggak minum jahe sama kunyit? Sama apa namanya kunyit putih gitu kan? Dilanda COVID kunyit habis. Wah, jahe dan lain sebagainya. Pokoknya minuman-minuman yang sehat itu diminum. Dulu minuman penyakit bangga Coca-Cola gitu kan. Pakai es, soda dan lain sebagainya, bangga kan? Padahal minuman tidak sehat. Nah itulah Allah mengatur apa namanya skema ini supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita lebih menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala. Setuju Pak ya? Minal khauf, enggak usah takut. Buktinya Bapak sehat semua. Alhamdulillah. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Nah ini banyak tadi. Ya Allah, Covid ini gimana ya, pendapatan saya itu dulu 10 juta jadi 2,5, gaji dipotong 50% gitu kan. Sedangkan anak saya 3 gitu kan, mobil masih ada dan lain sebagainya. Cukup nggak? Nggak cukup gitu. Tapi cara Allah Pak, semua gitu kan. Jadi semua Allah sudah atur semua. Yang awalnya tidak bisa jualan, jadi jual. Ya kan Pak Ali ya? Tidak jago ngupas bawang, tadi Pak Ali. Chef yang di RCTI itu kalah gitu. Ya hebat, jadi chef semua tadi Masya Allah. Hebat. Jadi itu jadi ladang bisnis gitu kan. Yang dulu mungkin gengsi ini bapak-bapak mau jualan apa, buktinya jualan semua kan Pak. Jadi intinya manusia itu muamalah Pak. Nabi dulu apa namanya jualan. Nabi itu kan dulu jualan Pak, nggak ada gengsi Nabi. Dulu Nabi Pak apa namanya jualan-jualan aja walaupun beliau ganteng, sopan gitu kan. Beliau nggak ada dalam hatinya, nggak apa-apa. Kali aja nanti Khadijah terpikat ke saya gitu kan. Kemudian saya bisa apa namanya bisa menikahi janda kaya gitu, nggak ada punya hati seperti itu Nabi. Buktinya Khadijah yang minta Nabi gitu kan. Saking tulusnya Nabi gitu kan. Jadi ya udah jalani aja gitu kan. Jadi nggak usah gimana ya Allah gitu kan, cukup apa enggak. Wa naqsim minal amwal itu kekurangan uang. Amwal itu kan uang Pak. Apa kita gimana ya Allah gitu kan, buktinya ada gitu. Nggak ada Pak yang sampai jual rumah di RT kita ya, sampai dijual-jualin gitu. Ada Pak, ada banyak. Oh ada ya. Oh gitu. Dia pindah maksudnya mungkin. Dia pindah juga ke Peter. Oh. Tapi alhamdulillah Pak malah makin kaya ya. Dengan adanya COVID, Masya Allah material laku Pak. Bangun semua. Sampai saya bingung, kok banyak uangnya ya tetangga kita. Masya Allah. Berarti kaya. Jadi COVID nih, tapi jangan doa ya Allah semoga COVID terus gitu kan. Enggak lah, mudah-mudahan cepat hilang COVID. Buktinya kaya semua Pak, diminta apapun, Masya Allah. Awalnya Pak saya nyoba di awal COVID nih ngaji gitu kan. Saya mau mempraktekkan apa namanya ngasih makan anak-anak buka puasa Senin dan Kamis. Wah itu saya jalani Pak selama sebulan gitu. Wah nikmat gitu kan, ada aja gitu kan dari Allah gitu kan. Anak-anak ngaji dikasih makan Pak, ayo buka puasa setiap malam apa namanya. Nah ini rezeki token. Jadi apa namanya malam Selasa gitu kan. Awalnya mencoba itu Pak, tapi lama kelamaan saya bilang, wah kalau kita doang nih, yang lain nggak kebagian berkahnya saya bilang gitu kan. Hanya melobi ibu-ibu, mau nggak nih malam Jumat aja ambil gitu kan. Saya ngambil malam apa namanya Seninnya aja deh gitu kan. Oh pada setuju gitu, Masya Allah gitu kan. Dan tidak ada yang ngeluh Pak, tetap makan anak-anak, Masya Allah. Lebih malah. Allah itulah yang saya rasakan nikmatnya itu Pak. Melebihi saya tugas haji yang sebulan itu. Walaupun dapat duit misalkan gitu Pak. Tugas sebulan sampai pegal-pegal semua ini Masya Allah nikmat walaupun anak-anak bapak Masya Allah gitu kan hebat, disuruh diam ya nggak diam gitu kan. Saya tuh sampai gini, ya Allah cobalah ada yang ikhlas tiap malam gantian ngasuk gitu ya. Saya pengen tahu sampai di mana gitu kan. Jadi Ustadz tuh nggak enak Pak, anak-anak bandel Pak Ustadz nitip ya gitu kan. Pokoknya sampai bisa ngaji gitu kan, enak banget pokoknya. Nitip sampai sore gitu. Wah, pas giliran lomba bulan puasa menang gitu kan di masjid, Masya Allah, mama bangga nak gitu kan. Ustaznya nggak disebut, anaknya udah. Pokoknya jadi ustaz beban Pak.
salah ustaznya diomongin gitu kan, aduh pinter anaknya disanjung gitu kan. Tapi ya itulah Pak, nikmatnya, betul kata Kiai. Jadi guru tuh ya mau metode, mau lembut, mau keras itu silakan, yang penting satu intinya ikhlas Pak, tidak ada itu. Ikhlas itu udah puncak gitu kan. Kalau nggak ikhlas Bapak sudah saya tutup. Ngapain capek gitu kan. Kalau nggak ada kata-kata capek sudah ditutup. Malah ini Pak, Masya Allah, hikmah daripada apa namanya, mungkin masjid kosong gitu kan, pada mau ngaji semua gitu, sampai ditolak-tolak Pak, Masya Allah. Itu hikmah daripada tadi apa namanya, nggak usah ngadain ngaji di rumah gitu, ke masjid aja katanya. Tapi masjid kosong ya kita ngadain aja gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya, semua ada hikmahnya. Jadi Bapak masih takut nggak Pak ini? Saya tanya sekali lagi, masih takutkah malam ini Bapak-bapak ini? Takut nggak makan, takut nggak hidup, takut nggak apa namanya, hartanya nggak cukup gitu kan? Masih ada kan keraguan Bapak? Sudah nggak ada ya? Oke, itu udah oke dijawab. Nah yang kedua ini, masih takut ngaji kah Bapak? Ayo Pak Didi, masih takut mau ngaji datang malam Minggu, malam Senin gitu kan? Ayo, sudah enggak Pak ya? Nah yang lain ayo, yang nggak jawab berarti kayaknya nggak mau datang gitu. Udah Bismillah aja Pak, Bismillah ya Allah, nikmat